Shalom jemaat Tuhan, kita kembali berbicara dan berdiskusi, membahas tentang doa Bapa kami. Ini adalah bagian ketiga. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah urapi hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua juga dibimbing oleh Roh yang sama. Biarlah Tuhan pimpin kami, berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, hiburkan kami, dan koreksi kami. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita baca kembali dalam Matius 6 ayat 9-13. Saya baca yang hitam, sudah baca yang biru. Kan itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat bersama-sama. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu sekalian kita sudah 2 kali membahas tentang doa Bapa kami. Lalu sekalian kemudian kita membahas yang berikutnya, yaitu dalam doa ini Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran yang indah sekali. Dikatakan, berikanlah kami, berikanlah kami. Bukanlah berikanlah aku, tapi berikanlah kami. Ini berarti kita tidak boleh hidup secara egois. Umat Tuhan tidak boleh hidup secara egois. Hidup yang egois adalah bertentangan dengan jiwa kekristenan. Lalu sekalian, Tuhan Yesus sendiri tidak egois, sangat tidak egois. Beliau rela berkorban untuk keselamatan umatnya. Beliau rela tinggalkan surga yang mulia untuk keselamatan umatnya, lahir di kandang yang hina, melayani keluarganya sebagai tukang kayu, melayani dengan berjalan kaki kemana-mana, melayani banyak orang, akhirnya mati disalib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sangat tidak egois. Oleh karena itu, kalau kita umatnya hidup egois, itu bertentangan sekali dengan semangat kekristenan. Terus sekalian dikatakan kita tidak boleh egois. Kemudian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus sekalian, kata makanan di sini mempunyai arti yang penting. Sebab Allah yang memperhatikan kebutuhan jasmani manusia. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang jasmani dan sebagai makhluk yang rohani. Malaikat hanya sebagai makhluk yang rohani. Demikian juga iblis dan roh jahat sebagai makhluk-makhluk rohani. Tapi manusia Allah diciptakan sebagai makhluk yang jasmani dan rohani. So sekalian, firman Tuhan mengatakan lewat Matius 4 ayat 4 dikatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti Tuhan Yesus berkata manusia butuh roti, manusia butuh nasi, manusia butuh makanan jasmani. Tapi bukan itu saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu adalah untuk makanan rohaninya. Jadi manusia diciptakan sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Dikatakan tubuh, kalau kita mempelajari firman Tuhan, tubuh bukanlah penjara bagi jiwa. Karena sebagian orang yang menganut paham asketisme, menganggap bahwa tubuh adalah jahat. Tubuh ini kotor, hanya jiwa atau roh yang suci. Saudara sekalian, firman Tuhan tidak mengajar kita demikian. Ingat saudara sekalian, sang firman 2000 tahun yang lalu, logos itu pernah menjadi daging, pernah mengambil bentuk dalam bentuk tubuh. Itu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1:14. Jadi saudara sekalian, tubuh, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, tubuh itu bukan untuk disiksa. Orang makan sesedikit mungkin sehingga hanya tulang dibungkus kulit. Tubuh bukan untuk disiksa, tapi juga tubuh bukan untuk dimanjakan. Kita bermanja-manja, kita memanjakan tubuh kita, tidak juga demikian. Tetapi tubuh itu harus dilatih. Ini penting sekali. Nah, sekalian kalau kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 27, yuk kita baca sama-sama. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Firman Tuhan berkata kita harus melatih tubuh kita. Dalam terjemahan lain dikatakan kita menggembleng. Aku menggembleng tubuhku. Melatih tubuhku. Karena dalam tubuh manusia ada semacam natur dosa
yang harus kita tundukkan, harus kita taklukkan, harus kita latih di bawah kebenaran firman Tuhan. Nafsu kita kuasai, kita arahkan kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu tubuh bukan untuk disiksa, tubuh bukan untuk dimanja, tapi tubuh untuk dilatih. Terus kalian, ini penting sekali. Kalau kita mempelajari bagian berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terus kalian, kalau kita mengingat waktu orang Israel berada di padang gurun, itu mana, Tuhan memberikan mana, diberikan setiap pagi. Itu bersamaan dengan turunnya embun pada pagi hari. Orang-orang Israel harus bangun pagi. Ketika embun turun, di situ bersama dengan itu Tuhan juga turunkan mana. Bayangkan saudara sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Setiap hari Tuhan memberikan, setiap pagi Tuhan memberikan mana. Dan mana nggak boleh disimpan. Kalau disimpan, maka mana itu akan busuk besok harinya. Kecuali pada hari Jumat pagi, Tuhan memberikan porsi mana yang double. Tuhan tahu hari Sabat tidak akan turun mana, maka pada hari Jumat pagi Tuhan memberikan mana secara double. Supaya orang Israel tidak kelaparan. So sekalian, kalau kita melihat yang berikutnya, dikatakan dalam Keluaran 16, pada waktu sore datanglah burung puyuh sampai banyak sekali, sehingga menutupi seluruh perkemahan. Orang Israel meminta kepada Tuhan, kami bosan makan roti terus, kami bosan, kami rindu daging. Maka Tuhan kirimkan burung puyuh yang begitu banyak yang terbang pendek. Dan mereka tinggal pukul saja, mati. Dan mereka tinggal olah dan mereka bisa makan dagingnya. Sudah bisa bayangkan, 2 juta lebih orang Israel berada di padang gurun. Burung puyuh yang disediakan Tuhan begitu banyak. Luar biasa banyaknya. Tuhan memberikan mana juga yang luar biasa. Ya, luar biasa banyak untuk lebih dari 2 juta orang Israel makan setiap hari. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Ketika embun turun, ketika embun itu menguap, tampaklah di atas padang gurun sesuatu yang tipis seperti sisik dan halus seperti embun yang beku. So sekalian, jadi bentuk mana itu tipis seperti sisik dan halus seperti embun yang beku. Manisnya seperti manis madu. Itulah mana. Luar biasa. Terus sekalian, berkat dan mujizat Tuhan itu melampaui akan pengalaman hidup. Yuk kita baca sama-sama ya. Berkat dan mujizat Tuhan melampaui pengalaman hidup. Saya ingat dalam Markus 2 ayat 12, waktu Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada orang yang lumpuh yang diturunkan dengan membongkar atap rumah. Atap rumah waktu itu terbuat dari semacam tanah liat gitu, ketika mereka bisa lobangin, mereka bisa bongkar dan untuk menurunkan orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu diturunkan oleh keempat temannya tepat pas di depannya Tuhan Yesus, yang dikerumuni oleh orang banyak karena mereka rindu mendengarkan ajaran Tuhan. Lalu ketika Tuhan mengampuni dosa orang itu dan menyembuhkan dia, maka orang-orang berkata, wow, yang begini belum pernah terjadi. Saya senang dengan istilah yang begini belum pernah terjadi. Dalam Markus pasal 2 ayat 12. Terus sekalian, memang berkat dan mujizat Tuhan melampaui pengalaman hidup. Yang begini belum pernah terjadi. Terus sekalian, sebelumnya belum pernah terjadi roti diturunkan dari langit, itu mana. Bersama dengan turunnya embun. Carilah sejarah dunia ini. Belum pernah ada dan tidak muncul lagi, kecuali pada waktu orang Israel berada di padang gurun saja selama 40 tahun. Belum pernah terjadi roti diturunkan dari langit bersama dengan embun. Yang begini belum pernah terjadi. Memang berkat dan mujizat Tuhan melampaui pengalaman hidup. So sekalian, berkat Tuhan itu juga sesuai dengan sikon yang dihadapi. Situasi kondisi bagaimana, Tuhan menyesuaikan berkatnya sehingga sesuai dengan situasi kondisi. Terus sekalian, Tuhan tahu bahwa di padang gurun orang Israel tidak bisa bercocok tanam. Ya, akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka mana, roti dari surga.
Dan Tuhan memberikan kepada mereka daging burung puyuh yang begitu banyak ketika mereka membutuhkannya. Terus kalian, dan dikatakan lagi dalam firman Tuhan Ulangan 8:4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara sekalian, orang kalau di padang gurun pasti berkeringat. Dan air keringat itu mengandung asin. Dan juga akan mudah merusak akan pakaian mereka yang terkena air keringat yang asin itu. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan tahu selama 40 tahun orang Israel di padang gurun, nggak ada sempat bagi mereka untuk menanam pohon kapas. Tidak ada sempat bagi mereka untuk memintal kapas dan membuat kain dan kemudian menjadikannya baju. Tuhan tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan hal itu. Sehingga Tuhan memberikan mujizat yang sesuai dengan sikon. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu, bayangkan. Kalau kita berjalan di tempat yang panas, itu mudah sekali kaki kita jadi bengkak. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Indah sekali ya. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan sikon, situasi kondisi. Saya ingat waktu mami kami jualan, ya, buka warung itu untuk membiayai 7 anak, ya. Ketika waktu anak-anak masih kecil, wah dagangan mami itu laku keras. Tetapi pada waktu anak-anak udah besar dan kakak-kakak saya sudah kerja, dagangan mami mulai sepi. Dan seingat saya sebagai anak paling kecil, kelas 2 SMA, dagangan mami, warung itu tutup. Kita pikir, oh Tuhan di mana berkat-Mu? Bukankah waktu lalu ramai, sekarang kok sepi bahkan tutup? Tuhan memberikan berkat sesuai dengan sikon. Pada waktu lalu anak-anak masih kecil, Tuhan memberikan berkat lewat warung yang ramai. Tapi pada waktu beberapa anak sudah bekerja, Tuhan memberikan berkat dengan cara yang berbeda. Sehingga mami bisa lebih santai dan bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Terus sekalian, jadi jangan kita mendikte Tuhan. Tuhan bijaksana sekali, memberikan berkatnya sesuai dengan sikon yang kita butuhkan. So sekalian, yang berikutnya, kalau kita melihat mana itu tidak lagi diberikan saat mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, kalau mana terus diberikan pada waktu mereka masuk tanah Kanaan, mereka jadi malas kerja, kan sudah ada mana. Tuhan memberikan berkat yang sesuai dengan situasi kondisi. Sekarang mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka harus bercocok tanam. Tuhan memberikan hujan dan panas silih berganti. Tuhan memberikan mereka kepandaian untuk bercocok tanam, sehingga mereka bisa menikmati hasil tanah yang sudah mereka masuk dan diami itu. So sekalian, kalau kita melihat saudara sekalian, ini merupakan peta. Di manakah mana selesai? Yaitu kalau saudara lihat di gambar itu ada kota Gilgal, di sebelahnya Yeriko. Di Gilgal itulah, di tanah perjanjian itu, Tuhan stop mana itu. Lalu sekalian dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang saya tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi Tuhan memberikan berkat dalam cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Tuhan memberikan mereka keterampilan, kekuatan, hikmat untuk mengelola tanah perjanjian yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Bukan mana lagi. Terus sekalian, ini pengaturan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Luar biasa. Kita nggak bisa dan nggak boleh mendikte Tuhan. Tuhan yang paling bijak mengatur segala sesuatu. Kemudian kalau kita melihat berikutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So sekalian, perkataan hari ini mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kekhususannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So sekalian, kita perhatikan ayat ini sangat memberikan kita keyakinan, khususnya pada masa-masa yang tidak menentu ini. Ya, ada tantangan ke depan, antisipasi ke depan. Mungkin negara kita dan banyak negara lain mengalami resesi. Sudah banyak negara yang sudah masuk resesi.
Mungkin kuartal ke depan, mungkin negara kita masuk resesi. Pertumbuhan ekonomi yang minus. Oh, sekarang kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu karena begitu perubahan begitu luar biasa berbeda. Oh, ada banyak hal yang kita nggak tentu, yang kita nggak pasti. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, saudara sekalian, ini ayat ini luar biasa memberikan kita kekuatan. Saudara sekalian, kekhawatiran itu menyedot banyak energi. Dan menyedot banyak waktu yang secara sia-sia kita gunakan. Harusnya kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Jangan kita membuang energi secara sia-sia. Lalu tugas kita apa? Lakukan saja apa yang baik pada hari ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bekerja dengan baik. Kita berusaha dengan baik, dengan jujur. Kita belajar dengan baik. Lakukan apa saja yang baik pada hari ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Besok bagaimana kita tidak tahu, kita serahkan sama Tuhan saja. Sebab 5 menit kemudian kita pun nggak tahu, 5 menit saja ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi besok, apalagi minggu depan, apalagi tahun depan. Kita serahkan kepada Tuhan yang maha tahu segala sesuatu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, puji Tuhan. So sekalian, kalau kita lihat, ingatlah Sang Gembala Agung sudah berjalan di muka kawanan dombanya. Sudah lihat gambar ini, indah sekali ya. Ini contoh daripada gembala di Palestina. Gembala di Palestina berjalan di muka kawanan dombanya. Gembala kambing di Pulau Jawa, gembala kambing berjalan di belakang kawanan kambingnya. Sambil bawa ranting gitu, pukul kambing yang nakal. Tapi gembala kawanan domba di Palestina berjalan di muka kawanan dombanya. Ini mempunyai makna yang penting sekali. Kalau beliau berjalan di muka, berarti beliau sudah membuka jalan. Beliau tahu akan peluang yang baru, dan tuh beliau sudah sediakan peluang baru bagi kita, bagi domba-dombanya. Ya, yuk kita baca yang biru ini. Dia sudah membuka jalan dan peluang yang baru bagi kita kawanan dombanya. Karena beliau sudah ada di muka kita. Oh, luar biasa. Terus sekalian, kemudian kita melihat, kalau Tuhan berkata serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, itu tidak berarti kita nggak perlu menabung. Itu tidak berarti bahwa kita nggak perlu berencana. Sebab kita harus ingat bagian firman Tuhan lainnya, Lukas 14 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, Tuhan tuh mengajar umatnya untuk berencana. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Do our part and God will do his part. Kerjakan bagian kita. Bagian kita apa? Ya berencana, ya menabung, ya bekerja dengan baik, dengan jujur, itu bagian kita. Do our part. Kerjakan bagian kita. And God will do his part. Dan Allah akan mengerjakan bagian dia untuk membuka kesempatan, melakukan mujizat, memberikan kita apa yang kita butuhkan. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, berencana adalah salah satu sifat Allah. Sebab Allah kita adalah Allah perencana yang agung. Dan ingat, segala rencananya nggak pernah gagal. Sudah lihat ayat ini ya. Sebab aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Luar biasa ya. Jadi Allah adalah perencana yang agung. Kalau beliau sebagai perencana yang agung, beliau ingin agar umatnya juga berencana. Terus kalian do our part. Terus kalian serahkanlah semua rencana itu kepada kehendak Tuhan. Serahkanlah semua rencana itu kepada kehendak Tuhan. Mempunyai arti bukan untuk memojokkan Tuhan agar semua Tuhan terima ACC semua rencana kita. Bukan berarti gitu. Ya, kita bikin rencana, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan tinggal ACC saja, tinggal tantangan. Bukan itu maksudnya.
Serahkan semua rencana kepada Tuhan, maksudnya apa? Minta kepada Tuhan agar Tuhan menyeleksinya, mensensornya. Apa yang baik, apa yang sesuai dengan pimpinannya, biar Tuhan yang memberkati. Tapi yang gak sesuai dengan pimpinannya, biar Tuhan singkirkan. Tuhan ganti yang lain, yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya dan pimpinannya. Maksudnya itu. Ya, kita boleh berencana, serahkan sama Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang jadi. Bukan kehendak kita. Saudara sekalian, ini hal penting sekali. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara sekalian, maksudnya apa secukupnya? Secukupnya di sini bukan berlimpah-limpah. Bukan seperti doa Yabes yang meminta berkat berlimpah-limpah. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada ahli Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, kalau ini terjadi pada diri Yabes, tidak berarti apa yang terjadi pada diri Yabes akan terjadi pada semua orang umat Tuhan. Tidak. Karena tiap orang Tuhan punya rencana berbeda-beda bagi tiap orang, dan tuntutannya pun berbeda-beda. Ya, kita ikuti saja doa Tuhan Yesus, bukan doa Yabes. Terus sekalian, berlimpah-limpah menghasilkan zona nyaman. Ini penting sekali. Kalau kita maunya berlimpah-limpah, ingat, itu menghasilkan zona nyaman. Dan zona nyaman itu tidak baik bagi pembentukan iman dan kepribadian kita. Tidak baik untuk pembentukan iman dan kepribadian anak-anak kita. Oh, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, bersyukur pada Tuhan. Karena lewat tantangan itu Tuhan sedang melatih iman, melatih kepribadian kita agar semakin dewasa. Saudara sekalian, ini penting sekali. Nah, dikatakan lagi selanjutnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Apakah ayat ini berarti kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita? Apakah itu berarti demikian? So sekalian, kalau itu artinya, maka kasih Tuhan itu bergantung pada tindakan manusia. Apakah demikian itu? Tidak. Kasih Tuhan tidak bergantung pada tindakan manusia. Terus sekalian, kalau kita melihat dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab tidak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada ketidaksetiaan manusia. Terus sekalian, jadi kita perlu pahami makna bagian itu. So sekalian, kalau kita melihat makna bagian itu, kita akan bandingkan dengan perumpamaan hamba yang diampuni hutangnya oleh raja. Ya, ini menyatakan hal yang penting sekali. Ya, so sekalian, pengampunan Tuhan dinyatakan lebih dahulu kepada hamba itu. Ya, dikatakan dalam Matius 18, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, ini bagus sekali. Ini penting sekali. Saudara sekalian, jadi kalau kita melihat bagian ini, saudara sekalian, anugerah Allah memotivasi umatnya untuk mengampuni orang lain juga. Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu. Biar itu semua memotivasi kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Kenapa? Karena kita sudah diampuni lebih dahulu oleh Tuhan. Jadi kita perlu pahami. Jadi sekali lagi, tindakan Tuhan tidaklah bergantung pada tindakan kita. Anugerah Allah tidaklah bergantung pada tindakan kita. Anugerah Allah justru memotivasi umatnya untuk mengampuni orang lain. Tuhan sudah mengampuni kita. Biarlah mendorong kita untuk mengampuni saudara kita, teman kita yang mungkin bersalah kepada kita. Lalu sekalian, kemudian kalau kita mempelajari, mengapa sih sebagian orang sangat sulit mengampuni? Saya memberikan secara singkat 6 hal. Ya, yang pertama, kenapa kita sangat sulit mengampuni? Karena kita seringkali masih menuntut keadilan. Kita pikir pengampunan berarti membiarkan orang yang berbuat jahat itu lepas dari tanggung jawab terhadap perbuatannya. Oh, enak aja dia.
sudah berbuat jahat, sudah merugikan banyak orang. Kita kok tinggal ampuni dia, oh enak aja dia lepas dari tanggung jawabnya. Kita pikir seperti itu, kita masih menuntut keadilan, sehingga kita tidak mau mengampuni dia. Saudara ingat Roma 12 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Saudaraku, janganlah sekali-sekali membalas dendam, biarlah Allah yang menghukum. Sebab dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan. Ini penting sekali. Jadi kalau manusia menuntut keadilan itu satu hal yang lumrah. Ya. Dan Allah yang adil itu yang mempunyai hak untuk membalas kejahatan orang yang berbuat jahat, bukan kita. Ya, kita sebagai umatnya, ya kita merefleksikan kasih Allah yang sudah mengampuni kita, ya kita ampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tapi bagaimana keadilan Allah terhadap orang-orang jahat? Tuhan sudah punya sifat yang adil. Kepada orang yang berbuat jahat pasti Tuhan akan menyatakan keadilannya. Tapi kita sebagai umatnya, ya kita ampuni saja. Ya, Tuhan bilang, aku yang akan membalas, aku yang akan menghukumnya. Saudara sekalian, itu yang pertama. Jangan lupa saudara sekalian, di surga jiwa-jiwa para martir masih meminta keadilan. Jiwa-jiwa para martir yang sudah dibunuh karena iman mereka tidak menjadi hantu yang gentayangan menggoda orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, tidak. Firman Tuhan sama sekali tidak mengatakan demikian. Tapi jiwa-jiwa para martir yang sudah di surga itu, mereka meminta Tuhan menyatakan keadilannya atas dunia ini. Ya, terus sekarang coba kita lihat dalam Wahyu 6 ayat 9-10. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayo sama-sama kita baca. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi para martir pun jiwa mereka di surga masih meminta keadilan dari Tuhan. Sekali lagi, mereka bukan menjadi hantu yang gentayangan menggoda orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada mereka di dunia. Bukan. Tapi mereka minta keadilan dari Tuhan yang adil itu. So sekalian, Tuhan tuh punya waktu sendiri dalam menyatakan keadilannya di bumi ini. Ya, so sekalian, nggak perlu kita mendikte Tuhan, dan kita nggak bisa mendikte Tuhan, sebab Tuhan punya waktunya sendiri, waktu yang tepat untuk menyatakan keadilan di bumi ini. Sekalian, sekali tindakan Tuhan pasti berdampak kepada banyak hal. Saudara lihat gambar ini. Ini gambar orang yang main biliar. Seorang yang bermain biliar, bola sodok itu, dia pukul satu bola, itu orang pintar akan bola yang dia pukul itu akan memukul bola-bola yang lain, akan mengenai bola-bola yang lain. Itulah seperti saya bandingkan dengan tindakan Tuhan. Sekali tindakan Tuhan pasti berdampak pada banyak hal. Kalau Tuhan izinkan aniaya terjadi pada jemaat di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Kenapa Tuhan izinkan terjadi penganiayaan kepada jemaat Yerusalem? Karena mereka sudah kumpul ribuan orang untuk percaya Tuhan. Mereka senang-senang kumpul, tapi mereka lupa akan perintah Tuhan yang berkata, kamu akan kujadikan sebagai saksiku di Yerusalem, di Samaria, di seluruh Yudea dan seluruh bumi. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka senang kumpul-kumpul saja di Yerusalem. Akhirnya Tuhan izinkan aniaya terjadi supaya mereka tersebar ke berbagai tempat, termasuk sampai ke Roma, untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja Tuhan di sana, di tempat itu. So sekalian, jadi Tuhan izinkan aniaya terjadi supaya misi Tuhan dilakukan. Dan Tuhan izinkan orang jahat melakukan perbuatan jahatnya kepada umat Tuhan, karena Tuhan juga sedang membentuk umatnya, sedang mengoreksi tindakan umat yang belum sesuai, agar mereka hidup dalam pertobatan. Tuhan pakai orang-orang jahat itu sebagai alat Tuhan yang negatif untuk membersihkan umatnya dari perbuatan yang tidak benar. So sekalian, jadi Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Satu bola disodok mengakibatkan bola-bola lain terkena. Sekali tindakan Tuhan
pasti berdampak pada banyak hal. Terus sekalian, itu yang pertama. Mengapa sangat sulit untuk mengampuni? Terus sekalian, karena kita pikir kita baru bisa mengampuni kalau sikap orang itu sudah berubah. Seperti yang kita harapkan nanti tidak lagi melukai hati. Waduh, saudara sekalian, saya baru bisa mengampuni kalau orang itu berubah. Orang itu bersikap tidak lagi melukai hati kita. Baru saya bisa mengampuni dia. Cuma masalahnya kalau kita hidup bersama dengan orang itu setiap hari, di rumah, di lingkungan kita, setiap hari kita ketemu dia, kita rasa orang itu kok gak berubah-ubah. Akhirnya kita tidak bisa mengampuni dia. Dia belum berubah kok, aku gak bisa mengampuni dia. Dia masih melukai hatiku kok, bahkan tambah melukai hatiku. Bagaimana aku bisa mengampuni dia? So sekalian, kita harus ingat, ya, kita tidak bisa mengubah sikap orang itu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah. Tapi yang bisa kita ubah apa? Kita bisa mengubah sikap pandang kita terhadap orang itu. Dan ekspektasi kita terhadap orang itu. Pengharapan kita terhadap orang itu. Ya, dulu sikap pandang kita mungkin keliru. Ya, sikap pandang kita begitu perfeksionis, begitu sempurna. Pada orang itu punya banyak kelemahan. Setiap manusia punya banyak kelemahan. Ekspektasi kita begitu sempurna. Sekarang setelah orang itu mungkin mengalami atau melakukan hal-hal yang menyakitkan kita, kita mulai sadar, iya ya, setiap manusia lemah, setiap manusia berdosa, termasuk kita juga berdosa. Nah, sekalian, kita tidak bisa mengharapkan balita bersikap seperti orang sudah dewasa. Anak balita kita tidak bisa harapkan untuk bersikap seperti orang dewasa. Setiap orang punya level-level kepribadian dan iman yang berbeda-beda. Sehingga yang kita bisa ubah adalah sikap pandang kita kepada orang lain, ya, dan ekspektasi kita terhadap orang lain. Terus sekalian, Tuhan memahami level iman Simon Petrus yang perlu diproses. Terus sekalian, kalau kita lihat dalam Yohanes 21, ya, Yesus mengkonseling Simon Petrus dan Yesus menanyakan 3 pertanyaan yang semua kita sudah tahu, ya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Kata mengasihi itu agape. Apakah engkau agape kepadaku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, aku phileo engkau. Petrus menyadari bahwa dirinya belum bisa agape, belum bisa mengasihi Tuhan dengan kasih tanpa syarat. Itu terlalu tinggi bagi dia. Dia hanya mengasihi Tuhan dengan kasih phileo, kasih manusia, kasih persahabatan biasa. Oke, kemudian Yesus bertanya lagi yang kedua kali. Kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi, apakah engkau agape kepadaku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo kepada engkau. Ya, jadi levelnya masih phileo, hanya kasih persahabatan, kasih take and give. Ya, itu 2 kali. Yesus bertanya, apakah engkau agape? Simon menjawab, aku cuma phileo. Lalu yang ketiga kali, Yesus menurunkan levelnya, karena dia tahu kelemahan Simon. Ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi, apakah engkau phileo kepadaku? Dalam bahasa asli disebut phileo. Yesus menurunkan levelnya karena Yesus tahu akan ketidaksempurnaan proses yang masih dibutuhkan oleh Simon itu. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Kasihku masih kasih persahabatan, belum kasih agape, belum kasih tanpa syarat. So sekalian, Simon masih perlu waktu untuk diproses Tuhan agar menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Ini sikap Tuhan Yesus luar biasa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita sulit untuk mengampuni? Yang ketiga, karena kita pikir pengampunan berarti melupakan semua kejadian negatif yang sudah terjadi waktu lalu.
Kita melupakan, kita bisa lupa semua kejadian negatif, semua perkataan negatif yang diucapkan kepada kita. Terus sekalian, kita harus ingat, mengampuni tidak identik dengan amnesia. Kalau terbentur kepala kita, mungkin kita amnesia, kita lupa segala sesuatu. Itu kejadian yang tidak normal, amnesia. Terus sekalian, tidak demikian. Mengampuni berarti sengat ingatan sudah dicabut oleh Roh Kudus, sengatnya. Ya, terus sekalian, sengatnya seperti kumbang yang menyengat seseorang. Setiap kali kita ingat masa lalu kita langsung mengerang. Kita langsung membenci orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang telah menghina kita. Kita langsung menggertakkan gigi kita. Kita langsung dendam, kita langsung punya perasaan kapan saya bisa balas dia. Itu namanya ingatan kita masih punya sengat. Tapi kalau kita ingat masa lalu kita, paling-paling kita cuma senyum-senyum saja. Kita berkata, terima kasih Tuhan untuk semua pengalaman yang pahit, yang membentuk saya semakin dewasa. Terima kasih untuk orang-orang yang bikin masalah dalam hidup kami, keluarga. Dengan itu semua Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga kami. Jadi ingatan itu masih ada sampai sedetil-detilnya. Tapi sengatnya sudah dicabut oleh kuasa Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita pikir harus tunggu permintaan maaf dari orang itu. Kalau orang itu datang kepada saya, sujud menyembah saya baru ampuni dia. Oh, saudara sekalian, ternyata hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana kalau orang yang bersangkutan sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan? Kita masih tunggu permintaan maaf dari dia? Kan nggak mungkin. Bagaimana jika orang itu sudah pindah keluar kota, pindah keluar pulau atau keluar negeri bahkan? Apa kita masih meminta dia untuk datang meminta maaf kepada kita? Saya pikir sulit sekali. Saudara sekalian ingat, saudara sekalian, ya, ingat satu ayat. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih sebagai seteru Allah. Bukan pada waktu kita sudah menjadi baik, bukan. Ketika kita masih memusuhi Allah, Tuhan sudah mengasihi kita. Lihat ayat ini. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, masih mengecewakan Dia, masih mendukakan hatinya. Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, biarlah kita didorong oleh Tuhan untuk mengikuti teladan Yesus ini. Sekalian, yang kelima, mengapa kita sulit mengampuni? Karena kita pikir kita harus bersahabat lagi atau memberi kepercayaan seperti semula kepada orang itu. Rasanya nggak mungkin. Dia sudah membawa lari uang kami. Dia sudah begitu menyakiti. Rasanya nggak mungkin. Sehingga kita bilang, udahlah nggak usah ampuni dia. Ya saudara sekalian, kita perlu ingat. Kalau saudara pertama kali bertemu dengan Simon, Tuhan tuh sudah memberikan kepada Simon tuh nama yang baru. Apa namanya? Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, yang artinya batu karang. Pertama kali ketemu dengan Simon, Yesus sudah memberikan dia nama baru. Ya, saudara sekalian, namun kita perlu ingat, setelah penyangkalan 3 kali itu, Yesus 3 kali menyapa Simon bukan dengan nama yang baru. Tapi 3 kali Yesus menyapa Simon dengan namanya yang lama. Ya, Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes. Maksudnya apa saudara sekalian? Mengapa demikian? Karena Simon perlu proses pemulihan. Ya. Nama yang baru yaitu Petrus atau Kefas itu rasanya terlalu berat bagi Simon. Ya, karena tindakannya belum sinkron dengan nama yang baru itu. Tindakannya masih labil. Ya, sehingga seolah-olah Tuhan ambil kembali nama yang baru itu. Seolah-olah. Ya, tapi bukan demikian tentunya. Tapi Tuhan seolah-olah mengambil kembali nama itu. Oke, kamu perlu dipulihkan. Kamu perlu dikuatkan lagi. Kamu perlu menjadi orang yang Tuhan pakai luar biasa. Sekalian, kita perlu ingat. Kita perlu pelajari bagian ini. Sekalian,
umat Tuhan itu harus bersikap tulus dan cerdik. Sekalian, jangan hanya bersikap tulus saja, tapi harus cerdik. Juga jangan hanya bersikap cerdik, tapi bersikap tulus juga. Sekalian, maksudnya tulus apa? Tulus artinya nggak punya niat jahat kepada orang lain. Orang itu tulus, ya nggak punya niat jahat. Cerdik artinya apa? Cerdik artinya kita tahu trik-trik jahat seseorang dan tidak beri kesempatan bagi orang itu untuk berbuat jahat kepada kita. Itu orang cerdik. Dia nggak punya niat jahat kepada orang lain, tapi dia tahu trik-trik jahat orang itu dan dia tidak izinkan orang itu mempraktikkan kejahatan bagi kita. Ya, itu namanya tulus dan cerdik. Sekalian, jadi kalau ada orang yang pernah punya teman yang pernah membawa lari uangnya, uang bisnisnya, apakah kalau dia berbaik kembali, apakah kalau dia sudah mengampuni, dia terima lagi orang itu menjadi bendaharanya? Saya pikir itu bukan tindakan yang cerdik. Apakah dia harus berbuat jahat kepada orang yang sudah mengambil atau membawa pergi uangnya? Ya juga dia tidak punya niat jahat. Ya, tapi harus tulus dan cerdik. Terus sekalian, kita perlu pahami, sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh punya musuh. Jadikan semua orang menjadi teman. Ini penting. Jadikan semua orang menjadi teman. Namun itu tidak berarti bahwa setiap orang bisa menjadi sahabat atau menjadi orang yang bisa kita percaya seperti dahulu lagi. Ini penting sekali. Kita harus tulus dan cerdik. Kita tidak balas kejahatan, tapi juga kita tidak biarkan orang jahat untuk melakukan kejahatan lagi kepada kita. Kita harus tulus dan cerdik. Terus sekalian, kalau kita lihat Roma 12 ayat 18. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini penting sekali. Perhatikanlah, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala yang ganas. Kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Waspada dalam terjemahan sehari-hari ya. Waspada, harus cerdik seperti ular, tapi tulus hati seperti burung merpati. So sekalian, ini bagian yang kelima dan yang terakhir, yang keenam. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena yang keenam adalah karena kita kurang bersandar pada pertolongan Roh Kudus. So sekalian, mengampuni adalah termasuk daripada salah satu 9 rasa buah Roh Kudus. Salah satu rasa buah Roh Kudus adalah kemurahan hati. Ya, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan selanjutnya. Salah satu kemurahan hati adalah kita bisa mengampuni. Dan itu bisa kita lakukan jikalau kita berseru untuk selalu bersandar pada Roh Kudus dan minta Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Salah satunya adalah mengampuni. Biar Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Dan kita sama-sama bersyukur pada Tuhan karena kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus menguatkan kita. Kasih pastilah malammu. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Perempuan saja. Kasih pastilah malammu. Kasih pasti memaafkan. Pria saja. Kasih pasti murah hati.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Angkat tangan kananmu dan berkata, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk bersikap cerdik dan tulus. Terima kasih untuk pengampunan yang dari Tuhan yang memotivasi untuk bisa dan mau mengampuni orang lain. Terima kasih untuk berkat Tuhan dan janji-Mu yang luar biasa. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, yang sudah berjalan di muka kami, membuka peluang dan berbagai kesempatan yang baik bagi kami. Terima kasih dan terima kasih untuk firman Tuhan. Sebentar jemaat-Mu akan menikmati perjamuan kudus. Persiapkanlah hamba-Mu, siapkan kami semua yang melayani, dan siapkan jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.